Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Raini dari kelas 3I Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mataram. Video ini merupakan video untuk ujian tengah semester untuk mata kuliah penelitian kualitatif. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Untuk pertemuan pertama, perkuliahan dilakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom, di mana di pertemuan ini mahasiswa dan dosen hanya melakukan diskusi tentang kontrak kuliah dan melakukan perkenalan antara mahasiswa dan dosen. Yang kedua adalah pertemuan yang kedua tentang konsep penelitian kualitatif dalam bentuk video. Dalam video tersebut dijelaskan penjelasan mengenai apa itu partisipan dalam penelitian kualitatif, siapa saja mereka, dan bagaimana pendekatan dalam memilih partisipan dalam penelitian kualitatif. Partisipan menunjukkan bahwa peran yang paling aktif adalah pada individu yang diteliti. Dalam riset survei, partisipan sering merujuk pada responden atau interview. Untuk penelitian eksperimen, istilah yang tepat untuk partisipan adalah subjek. Sedangkan pendekatan dalam memilih partisipan dalam penelitian kualitatif adalah, yang pertama adalah studi naratif, yang kedua adalah studi fenomenologi, yang ketiga adalah studi grounded teori, yang keempat adalah studi etnografi, dan yang kelima adalah studi kasus. Untuk pertemuan ketiga berupa tugas individu, membuat mind mapping dengan materi teknik pengumpulan data kualitatif tentang jenis-jenis teknik pengumpulan data kualitatif beserta contohnya. Adapun jenis-jenis pengumpulan data kualitatif sebagai berikut. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mendengar dan memilih perilaku atau fenomena sosial yang menjadi fokus penelitiannya dalam rangka memperoleh data penelitian. Contohnya yaitu observasi partisipatoris, non-partisipatoris, dan partisipatoris online. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara sebagai teknik pengumpulan data kualitatif telah menjadi mainstream, namun masih yang terpenting. Kualitas data primer riset kualitatif tak jarang ditentukan oleh hasil wawancara. Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur, semi-struktur, atau tidak terstruktur. Ada pula istilah in-depth interview yang berarti wawancara mendalam. In-depth interview umumnya dilakukan dalam bentuk semi-struktur atau tidak terstruktur. Seperti teknik observasi wawancara juga bisa dilakukan secara online lewat perantara teknologi digital. Yang ketiga adalah angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya, di mana peneliti tidak langsung bertanya kepada responden seperti wawancara. Yang keempat adalah pemeriksaan catatan. Sesuai dengan namanya, pemeriksaan catatan dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Selama proses penelitian biasanya, seorang peneliti akan memiliki catatan tersendiri. Catatan ini berisi informasi apa yang ia dapat selama proses observasi, wawancara, penyebaran angket, dan studi pustaka. Untuk pertemuan yang keempat, terdapat sebuah video yang berisi materi tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Analisis dokumen merupakan salah satu dari jenis-jenis penelitian kualitatif. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektromen. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis atau diurai, dibandingkan, dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian, adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Dan di dalam pertemuan keempat ini, terdapat tugas individu yang berkaitan dengan analisis dokumen yang memuat judul dari contoh analisis dokumen. Seperti contoh analisis dokumen yang saya ambil yaitu implementasi model pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 5 SDN 48 Cakranagara. Untuk pertemuan yang kelima, di sini membahas tentang penelitian studi kasus dalam bentuk peta konsep
yang memuat pengertian studi kasus, tujuan penelitian studi kasus, karakter penelitian studi kasus, pemilihan sampel dalam penelitian studi kasus, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus. Saya akan menjabarkannya satu-satu. Berkaitan dengan pengertian studi kasus dalam tradisi keilmuan, penelitian kualitatif dikenal dengan terminologi studi kasus sebagai sebuah jenis penelitian. Studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Ada juga pengertian lain, yakni hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu, secara khusus berkaitan dengan karakteristik kasus sebagai objek penelitian. Van Wijnbergen dan Kahn 2007 menjelaskan bahwa tujuan penelitian studi kasus adalah untuk memberikan kepada pembaca laporannya tentang rasanya berada dan terlibat di dalam suatu kejadian dengan menyediakan secara sangat terperinci analisis kontekstual tentang kejadian tersebut. Secara khusus, penelitian studi kasus memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan jenis penelitian kualitatif yang lain. Kekhususan penelitian studi kasus adalah pada cara pandang penelitiannya terhadap objek yang diteliti. Dari cara pandang yang berbeda ini menimbulkan kebutuhan metode penelitian yang khusus yang berbeda dengan jenis penelitian kualitatif yang lain. Karakteristiknya yaitu menempatkan objek penelitian sebagai kasus, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya, menggunakan berbagai sumber data, dan menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Selanjutnya, pemilihan sampel dapat berupa non-probability sampling dan probability sampling. Terakhir, teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kasus adalah observasi, kuesioner, interview, dan sosiometri. Dan untuk pertemuan yang terakhir adalah memuat materi tentang penelitian etnografi. Sedikit pengenalan mengenai penelitian etnografi, yaitu menurut Ari dan kawan-kawan 2010 459, etnografi adalah studi mendalam tentang perilaku alami dalam sebuah budaya atau seluruh kelompok sosial. Fokus dari penelitian ini adalah budaya. Budaya sendiri menurut Lecomte dan kawan-kawan dalam Creswell 2012 462 adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku manusia dan keyakinan. Termasuk di dalamnya adalah bahasa, ritual, ekonomi dan struktur politik, tahapan kehidupan, interaksi, dan gaya komunikasi. Jadi, bisa disimpulkan, penelitian etnografi adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama. Terakhir, terdapat tugas individu memuat contoh penelitian etnografi yang memuat judul, siapa yang menjadi key informant, dan bagaimana cara mengambil data. Di sini terdapat contoh dari judul penelitian, yaitu ciri khas tradisi budaya lokal yang ada di NTB, khususnya Pulau Sumbawa. Di sini terdapat key informannya, yaitu saya mendapatkan informasi dari beberapa orang yang notabene orang asli dari Pulau Sumbawa tentang ciri khas budaya lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang ada di NTB, khususnya Sumbawa. Misalnya budaya lokal Sumbawa yaitu barapan kebo, yang dimana barapan kebo ini merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Sumbawa ketika event tradisional pada Sandro, Juki, dan Kerbau terbagus saat tiba musim tanam Sumbawa. Yang menjadi cara pengambilan datanya yaitu pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi ke tempat-tempat yang memang menyelenggarakan budaya lokal NTB, khususnya Sumbawa. Setelah itu, saya akan melakukan sesi wawancara terhadap orang-orang asli atau orang yang berasal dari Pulau Sumbawa mengenai tradisi lokal yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya, saya akan melakukan pengambilan dokumentasi dalam bentuk file, foto, dan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini. Demikian penjelasan
materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 untuk mata kuliah penelitian kualitatif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.